Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas model-model optimasi, model heuristik, dan agregat planning. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya tugaskan untuk meresum tentang agregat planning. Oke, di sini akan saya jelaskan. Jadi dari proses peramalan itu kita untuk mengetahui informasi jumlah produk, berapa produk yang akan kita buat. Kemudian setelah itu kita buat rencana produksi, di mana upaya menjabarkan hasil peramalan menjadi rencana produksi yang layak untuk dilakukan. Nah, di sini salah satunya metode yang digunakan adalah perencanaan agregat. Perencanaan agregat salah satu metode perencanaan produksi menggunakan satuan produksi pengganti. Outputnya tidak dalam tiap jenis produk atau individual produk. Contohnya, individual produk. Ada cat tembok merah, putih, hitam. Nah, di sini kita akan mencari agregatnya. Jadi berapa jumlah liter atau ton catnya. Kemudian contoh yang lainnya, sirup. Ada rasa-rasa. Di situ ada rasa jeruk, leci, dan anggur. Nah, secara agregat kita mencari berapa liter atau galon sirupnya yang akan dibentuk menjadi individual produk. Keuntungannya apa? Kemudian dalam pengolahan data. Kemudian ketelitian hasil yang diharapkan, kemudahan memahami mekanisme sistem produksi yang terjadi dalam implementasi rencana. Strategi produksi, metode untuk agregat planning. Yang pertama, dengan strategi produksi. Permintaan tidak rutin dan tidak pasti. Sehingga perusahaan harus mempunyai strategi berproduksi agar fluktuasi permintaan dapat diantisipasi. Secara garis besar, terdapat strategi murni. Caranya gimana? Yang pertama, melakukan pengaturan setiap saat atas jumlah tenaga kerja. Bisa merekrut atau memberhentikan tenaga kerja. Kemudian mengatur kecepatan produksi. Kemudian tenaga kerja tetap dan kecepatan produksi tetap. Jadi tidak menambah tenaga kerja dan produksi yang dihasilkan jumlahnya tetap. Tapi resikonya ada kekurangan, bahkan ada juga kelebihan pada saat terjadi permintaan. Yang pertama, dengan menggunakan metode grafis. Berikut langkah-langkahnya. Bisa kalian baca sendiri ya. Contohnya seperti ini, ada data permintaan, persediaan awalnya 0, diketahui persediaan awal 0, back order 100 rupiah per unit per bulan, ongkos untuk subkontrak 800, menaikkan produksi 1000, biaya simpan 50, menurunkan produksi 1500. Nah, rencana kecepatan produksi selama 8 periode yang akan datang seperti apa? Itu pertanyaannya. Yang pertama, membuat histogram demand terhadap supply. Nah, seperti ini. Dibuat grafiknya. Kemudian yang kedua, plot demand kumulatif versus T terhadap waktu. Dan demand rata-rata kumulatif terhadap waktu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian
dibuat grafiknya. Nah, di sini pada ada grafik pada titik tengah, average forecast requirement. Jadi rata-rata peramalan secara permintaan peramalan secara menyeluruh. Di sini bila mana terjadi kurva yang landai, akan terjadi permintaan yang kurang dari pasar. Dan kalau ada kurvanya meningkat, akan terjadi back order. Strategi yang mungkin digunakan, tenaga kerja diasumsikan sama dengan pola permintaan, katakanlah seperti itu. Jadi ada ongkos merekrut tenaga kerja dan memberhentikan tenaga kerja. Kemudian yang B, inventory menyediakan persediaan pada awal periode. Jadi kebijakan menyediakan barang di awal periode. Cara yang ketiga, menggunakan subkontrak. Memberikan sebagian produksi pada pihak ketiga. Berarti ada biaya subkontrak. Kemudian untuk langkahnya sebagai berikut. Dengan rumus dasar, PT sama dengan DT dikurangi inventory ditambah L. Nah, DT 2 pada contoh seperti ini ada ongkos penurunan produksi. Pada data tadi diketahui bahwa ongkos penurunan produksi sebesar 1.500. Ada 50 pada 1 ke 2. Dari 220 ada penurunan 50. 50 kali 1.500, 75.000. Sehingga total cost 75.000. Total dalam 8 periode untuk metode ini akan menyebabkan biaya sebesar 1.380.000. Kemudian mengadakan persediaan tingkat produksi konstan. Katakanlah di sini 300 terus. Nah, otomatis akan ada persediaan yang timbul. Nah, dengan ada biaya simpan sebesar Rp50. Sehingga total untuk metode ini sebesar Rp96.500. Nah, secara menyeluruh adanya persediaan awal di awal periode 270 unit. Kemudian subkontrak. Tingkat produksinya konstan 130. Jadi kita mengesupkan produk pada pihak ketiga. Sehingga dihasilkan total cost sebesar 1.108.000. Dari ketiga metode itu, kita bisa mengetahui metode mana yang akan kita pilih. Berarti tingkat produksi konstan dengan resiko adanya inventory. Kemudian perencanaan agregat dengan model transportasi. Di sini sudah kalian dapatkan pada mata kuliah PO ya. Baca sama dengan PO. Contohnya seperti ini. Periode sekian seperti ini. Nah, antara supply dan demand disamakan. Berapa biayanya dikali jumlah unit produk, ketemu total berapa. Nah, samakan dengan mata kuliah PO, saya rasa kalian bisa. Ini contohnya, kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. Saya rasa cukup sekian materi hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.